Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, selain terkenal dengan tempat makam Bapak Proklamator Bung Karno, di Blitar terdapat makam unik yang menyimpan sejuta misteri. Makam gantung. Begitulah kesan yang dibawa oleh para peziarah di makam Patih Joyodigdo di Blitar, Jawa Timur. Keberadaan makam yang digantung tidak terlepas dari kepemilikan Eyang Joyodigdo yang mempunyai ilmu Pancasona. Konon, bagi seseorang yang mempunyai ajian Pancasona akan hidup kembali setelah meninggal bila jasadnya menyentuh tanah. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Patih Joyodigdo atau Raden Ngabei Joyodigdo mungkin masih asing di telinga kita. Namun, ketika mendengar nama Eyang Joyodigdo, tentunya sudah familiar bagi warga Blitar, Jawa Timur. Pria yang bernama asli Bawadiman Joyodigdo ini dilahirkan pada tanggal 29 Juli 1827 di Kulon Progo, Yogyakarta. Joyodigdo merupakan putra dari Adipati Gentan Kulon Progo, yakni Raden Tumenggung Kartodiwiryo. Pada masa Perang Diponegoro, Kartodiwiryo adalah salah seorang pengikut setia Pangeran Diponegoro. Sehingga setelah Diponegoro tertangkap oleh Belanda, Kartodiwiryo selanjutnya meletakkan jabatannya sebagai Bupati Gentan Kulon Progo yang akhirnya digantikan oleh kakaknya. Menurut catatan sejarah Rahadi Priyosembodo, Joyodigdo kecil saat berusia 12 tahun mengikuti pamannya, Bupati Ngerowo, Raden Mas Tumenggung Noto Wijoyo III di Bono Tulungagung. Kelak di usia dewasanya, Joyodigdo diambil menantu oleh Bupati Brebek Nganjuk, yakni Raden Mas Tumenggung Pringgodigdo. Dari istri pertamanya terlahirlah 10 orang putra, dan semasa hidupnya memiliki 4 istri serta 32 anak. Joyodigdo dilantik sebagai Patih Blitar atau pelaksana administratur tertinggi di bawah Bupati pada tanggal 8 September 1877. Menurut Ramiyati, juru kunci makam ke-6 Joyodigdo, keturunan Eyang Joyodigdo diperkirakan sudah mencapai sekitar 3.000 orang. Keturunannya juga banyak yang menjabat sebagai bupati, seperti Bupati Rembang, Bupati Tuban, dan Kulon Progo. Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat yang pernah menjabat sebagai Bupati Rembang adalah anak ketiga dari istri pertama Eyang Joyodigdo, sekaligus suami dari pahlawan emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini.
Pancasona itu namanya ilmu rawa rumpet. Jadi seandainya dia meninggal tidak bisa nyentuh tanah. Kalau nyentuh tanah nanti bangun lagi. Jadi ini makamnya di bawah. Keberadaan makam Eyang Joyotikdo memang banyak dikaitkan dengan ilmu Pancasona yang telah dimilikinya. Ajian yang sering digunakan orang zaman dahulu ini adalah sebagai bentuk pertahanan di medan perang. Konon dari ajian yang telah dikuasainya, orang tersebut akan hidup kembali meski kepalanya terpisah dari badannya. Seseorang yang memiliki ilmu Pancasona hanya akan meninggal bila tubuhnya dipisah menyeberangi sungai atau digantung agar tidak menyentuh tanah. Karena bila jasadnya kembali menyentuh tanah, maka bagian tubuh yang terpisah itu pun menyatu kembali dan hidup seperti sedia kala. Pada masa perang kemerdekaan, terutama pasca ditangkapnya Pangeran Diponegoro, Joyotikdo tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Meski tertangkap berulang kali dan dieksekusi oleh Belanda, Raden Ngabei Joyotikdo konon masih tetap hidup karena berkat ajian Pancasona yang dimilikinya. Menawi makamipun Eyang nggih wonten ngandhap, mboten wonten makam dipun gantung. Oh, mboten dadi wonten. Piantun Islam dipun peti mawon kapurih bungkar. nggih nggih. Gitu. Menika napa malih kok digantung terus pun jatale makam gantung goyong-goyong. Berkat kecakapannya dalam membantu Bupati Blitar dalam menjalankan pemerintahannya, Patih Joyotikdo kemudian diberi tanah perdikan oleh Adipati Blitar. Di atas tanah perdikan inilah sang patih selanjutnya membangun pesanggerahan dan tempat tinggal yang sekarang dinamakan Pesanggerahan Joyotikdan. Dalam Pesanggerahan Joyotikdan terdapat makam Patih Blitar Joyotikdo yang dikebumikan dengan disangga kerangka besi. Hal tersebut terkait Joyotikdo yang memiliki ajian Pancasona yang meninggalnya sulit karena konon sang pemilik ajian ini hidup kembali. Namun ternyata makam Patih Joyotikdo ini tidak benar-benar menggantung seperti yang dikesankan oleh masyarakat. Menurut Ramiati, sang juru kunci ketujuh makam Joyotikdo, jasad sang patih akhirnya dikebumikan dan disempurnakan dengan dibantu oleh gurunya yang masih hidup, yakni Eyang Joko. Sementara yang digantung di atas pusara makam Joyotikdo adalah pusakanya, baju kebesaran keraton, dan ilmu yang dimilikinya. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.